warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari jurusan Asisten Keperawatan dan Caregiver SMKS Darul Hikmah Sumber Mancing Wetan. Alhamdulillah, di sini kita akan membahas tentang pemeriksaan fisik. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik ini dimulai dari kepala hingga ekstremitas paling bawah. Ada 4 tingkatan yang penting dilakukan dalam pemeriksaan fisik ini. Yang pertama adalah inspeksi, kita melihat, kemudian palpasi, kita melakukan perabahan, kemudian perkusi, kita melakukan pengetukan, dan auskultasi, kita mendengar bunyi-bunyi organ menggunakan stetoskop. Alat-alat yang diperlukan yaitu stetoskop, sphygmomanometer, termometer, penlight, reflex hammer, dan otoskop. Pada video kali ini akan ditampilkan pemeriksaan head to toe, dimulai dari pemeriksaan tingkat kesadaran. Pemeriksaan tingkat kesadaran ini adalah suatu proses penilaian untuk mengetahui kondisi mental dan juga respon seseorang terhadap rangsangan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengamati 1. Respon mata, 2. Respon verbal, dan juga 3. Respon motorik. Selamat siang kakak. Bagaimana kabar kakak hari ini? Perkenalkan, saya Keiza, perawat jaga hari ini. Apakah benar dengan kakak Raini? Benar. Baik, apakah ada yang dikeluhkan kakak di bagian tangan dan juga kakinya? Tidak ada. Ya. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum seorang pasien. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu, nadi, dan juga pernafasan. Sebelum melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga jelaskan kepada pasien mengenai tindakan tersebut. Pemeriksaan tanda-tanda vital diawali dengan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer. Pemeriksaan suhu tubuh bisa dilakukan di beberapa lokasi seperti di area aksila, oral, rektal, timpani, dan juga temporal. Permisi ya kak, saya akan mengecek suhu tubuh kakak. Mohon izin untuk ditaruh di ketiak ya kak, nanti kalau sudah tinggi bisa diambil. Sudah bunyi ya kak? Permisi ya. Hasilnya normal ya kak, 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan nadi untuk mengukur frekuensi irama dan juga kekuatan denyut nadi. Pemeriksaan nadi bisa dilakukan di berbagai lokasi arteri yang dekat permukaan kulit, seperti pergelangan tangan atau radial, leher atau karotis, siku bagian dalam atau brachialis, paha bagian atas femoral, belakang lutut atau popliteal, sisi kepala yaitu temporal, dan juga punggung kaki yaitu dorsalis pedis. Baik kak, saya akan melakukan pemeriksaan nadi ya. Ini sih kak. Hasilnya normal ya kak, 78 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pernafasan dengan mengamati frekuensi dan pola nafas pada pasien. Pemeriksaan ini dilakukan tanpa sepengetahuan pasien agar lebih akurat. Baik, nafas kakak juga normal 20 kali per menit. Kemudian dilakukan pemeriksaan tekanan darah dengan posisi pasien yang nyaman dan mindset sejajar dengan jantung. Baik kakak, saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya. Permisi. Hasilnya normal ya kak, 110/80 mmHg. Baiklah, kita akan memulai pemeriksaan mulai dari kepala. Mulailah dengan meminta izin kepada pasien sebelum menyentuh area kepala dan rambut.
Selanjutnya, lakukan inspeksi rambut dengan melihat warna rambut, penyebaran distribusi rambut, dan juga lihat kebersihannya. Permisi ya kakak, mohon izin untuk sedikit dibuka kerudungnya untuk saya melakukan pemeriksaan inspeksi. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi terhadap rambut dan juga kulit kepala. Palpasi tekstur rambut seperti apakah rambut memiliki tekstur yang halus, kasar, ataupun mudah rontok. Lalu perhatikan kulit kepala, cari adanya ketombe, kutu, luka, ataupun benjolan. Permisi ya kakak, saya akan melakukan pemeriksaan dengan meraba bagian kepala kakak. Apakah biasanya rambut kakak rontok? Lalu lakukan palpasi benjolan dan juga nyeri. Rasakan apakah ada benjolan, pembengkakan, dan nyeri tekan di area kepala. Permisi ya kakak. Apakah ketika saya tekan seperti ini terasa sakit? Tidak. Ya kakak. Baik, tidak ada benjolan. Lanjut pemeriksaan mata, perhatikan kesimetrisan alis dan kelopak mata. Apakah ada kelopak mata turun atau mata menonjol keluar? Baik kak, saya akan melakukan pemeriksaan bagian mata. Selanjutnya periksa sklera atau bagian putih mata. Normalnya berwarna putih, ketika berwarna kuning disebut dengan ikteris, yaitu indikasi gangguan fungsi hati atau meningkatnya bilirubin. Sekarang coba kakak lihat ke arah bawah ya. Lalu pemeriksaan refleks pupil terhadap cahaya dengan cara mengarahkan pen light dari samping ke tengah. Normal pupil akan mengecil ketika terkena cahaya, dan pastikan ukuran antara pupil kanan dan juga kiri itu sama. Permisi ya kakak, saya akan melakukan pemeriksaan refleks mata terhadap cahaya. Mohon izin untuk matanya dibuka lebar-lebar ya. Selanjutnya kita cek konjungtiva bagian bawah mata, normalnya berwarna merah muda. Jika berwarna pucat bisa disebut dengan anemis atau indikasi kekurangan darah atau hemoglobin. Permisi ya kakak, mohon untuk kakak melihat ke atas. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan pada hidung pasien. Yang pertama yaitu inspeksi pada hidung bagian luar untuk melihat atau menilai bentuk, ukuran, simetris, atau adanya lesi. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi untuk menilai adanya nyeri tekan, massa, atau kelainan struktur pada hidung. Permisi ya kakak. Apakah ketika saya tekan seperti ini terasa sakit? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan patensi yang bertujuan untuk menilai kelancaran aliran udara pada masing-masing lubang hidung dengan cara menyuruh pasien untuk menutup salah satu bagian lubang hidung dan menyuruhnya untuk bernafas. Sekarang coba kakak tutup lubang hidung yang sebelah kanan, lalu tarik nafas. Ya, sebaliknya kak. Apakah sakit ketika bernafas? Tidak. Pemeriksaan fisik selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinga. Yang pertama yaitu inspeksi pada telinga untuk menilai ukuran, bentuk, warna, dan juga adanya lesi. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Mohon izin untuk kerudungnya dibuka terlebih dahulu ya kakak.
Selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi pada telinga yang bertujuan untuk menilai adanya nyeri tekan, massa ataupun kelainan. Ketika saya tekan, apakah terasa nyeri, Kakak? Tidak. Selanjutnya yaitu dilakukan pemeriksaan pada liang telinga menggunakan alat berupa otoskop untuk menilai kondisi liang telinga atau membran timpani. Sekarang saya akan memeriksa telinga bagian dalam Kakak. Mohon untuk tetap tenang ya. Lalu lakukan tes pendengaran sederhana dengan cara melakukan tes fisik pada pasien. Baik Kakak, sekarang saya akan melakukan tes fisik. Mohon untuk mengulangi kata yang saya ucapkan ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan mulut dan gigi. Lalu saya sekarang akan melakukan pemeriksaan pada area mulut dan gigi. Yang pertama yaitu inspeksi bibir untuk menilai warna, kelembapan, simetri dan juga adanya lesi. Baik Kakak, warna bibir Kakak merah muda, lembab dan tidak ada pecah-pecah. Apakah ada yang dirasa sakit? Tidak ada. Lalu melakukan pemeriksaan mukosa mulut dan gusi untuk menilai warna, kelembapan dan juga tanda peradangan. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada mukosa mulut dan gusi Kakak. Mohon untuk dibuka ya Kakak mulutnya. Baik Kakak, mukosa berwarna merah muda, gusi juga tidak bengkak dan tidak berdarah. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan gigi untuk menilai kebersihan, jumlah, susunan, dan juga adanya karies. Akan saya lanjutkan dengan memeriksa gigi Kakak ya. Coba I. Buka mulutnya. Baik, tidak berlubang ya. Lalu melakukan pemeriksaan lidah untuk menilai warna, tekstur, dan juga pergerakan lidah. Baik, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan lidah. Mohon untuk menjulurkan lidahnya. Dijulurkan ya, diangkat ke atas. Ya. Lalu dilakukan pemeriksaan tonsil untuk melihat apakah ada pembengkakan di area sana. Terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada tonsil Kakak. Mohon untuk Kakak membuka mulutnya lebar-lebar ya. Baik Kakak, tonsilnya tidak ada pembengkakan ya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada leher pasien. Yang pertama yaitu inspeksi pada leher pasien untuk melihat pembengkakan dan pergerakan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher ya Kak. Mohon untuk kerudungnya dibuka. Permisi ya Kak. Lalu melakukan palpasi getah bening yang bertujuan untuk menilai pembesaran atau nyeri tekan pada leher. Permisi ya Kak. Apakah ada yang dirasa nyeri ketika saya tekan seperti ini? Tidak ada. Ya. Sekarang kita lanjut ke pemeriksaan dada atau toraks. Yang pertama yaitu inspeksi dada dengan melakukan penglihatan kepada bentuk dada, simetri, dan pola pernafasannya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada dada itu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi pada dada yang bertujuan untuk menilai ekspansi dada dan juga nyeri tekan. Mohon izin ya Bu. Mohon untuk tarik nafas dalam.
Lalu diluruskan. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi pada dada menggunakan stetoskop untuk menilai suara nafas pada pasien. Coba Ibu tarik nafas dalam melalui mulut. Kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Yang pertama yaitu dengan cara inspeksi untuk mengamati bentuk, simetri, warna kulit, dan juga pergerakan abdomen. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada perut kakak. Jadi mohon izin untuk saya membuka sedikit baju kakak ya. Permisi ya kakak. Baik, keadaan perut kakak normal, perutnya datar, simetris, tanpa tonjolan, dan gerakan nafasnya juga normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan auskultasi untuk menilai bising usus. Baik kakak, saya akan mendengarkan suara dari dalam perut. Mohon tenang ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan perkusi untuk menilai adanya udara, cairan, ataupun massa di dalam abdomen. Baik, sekarang saya akan mengetuk perlahan pada perut kakak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan palpasi untuk menilai adanya nyeri tekan atau kekakuan otot perut. Apakah ketika saya tekan seperti ini kakak merasakan nyeri? Tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada area genitalia. Hal ini dilakukan untuk menilai kebersihan, warna kulit, simetri, dan adanya kelainan. Lanjut pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan ekstremitas. Ekstremitas pertama yaitu ekstremitas atas, dan yang harus dilakukan pertama kali yaitu inspeksi pada lengan dan tangan pasien. Tujuannya untuk menilai simetri, warna kulit, dan adanya kelainan. Baik kakak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terhadap tangan dan juga lengan kakak ya. Lalu kita lakukan pemeriksaan rentang gerak dengan cara meminta pasien untuk menggerakkan siku, pergelangan tangan, bahu, dan juga merenggangkan jari-jarinya. Hal ini bertujuan untuk menilai fungsi sendi dan kekuatan otot. Coba sekarang kakak angkat tangannya yang sebelah kanan. Ya, turunkan. Yang sebelah kiri kakak. Ya. Coba direntangkan jari-jarinya. Ada yang dirasa sakit? Ya. Yang kedua yaitu pemeriksaan ekstremitas bawah atau kaki. Yang pertama yaitu pemeriksaan inspeksi untuk menilai bentuk kaki, simetris, warna kulit, dan juga adanya pembengkakan pada kaki. Sekarang saya akan melihat kondisi kaki kakak terlebih dahulu ya. Permisi ya kakak. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan rentang gerak dengan cara meminta pasien untuk menekuk atau meluruskan lutut dan juga menggerakkan pergelangan kaki dan juga jari kaki. Hal ini dilakukan untuk menilai atau mengetahui fungsi ekstremitas bawah.
Sekarang coba kakak tepuk lututnya, lalu luruskan. Coba gerakkan pergelangan kaki dan juga jari-jarinya ya. Apakah terasa sulit? Hai kakak, pemeriksaan fisik telah selesai dan semua hasilnya normal. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, nanti jika ada yang dibutuhkan, mohon salah satu dari keluarga untuk menemui perawat di ruang perawat ya. Terima kasih. Demikian video pembelajaran sekilas pemeriksaan fisik head to toe dari kami. Semoga bermanfaat. Ingat, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.